Kepolisian daerah Metro Jaya sudah melepaskan orang yang mengaku terlibat dalam kasus Yodi Prabowo karena belum terbukti. Dan apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mundur lalu pasrah hanya menengadahkan tangan berharap tiba-tiba pelakunya menyerahkan diri? Atau berharap tiba-tiba muncul rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku sedang memindahkan jenazah almarhum di malam hari? Atau berhayal ada obrolan di warung dari para sales obat, debt collector, dan kelompok penarik motor racing yang bilang kalau pembunuh sesungguhnya ada di antara mereka? Tidak. Kita ini pion, kecil tapi tidak pernah mundur. Dan izinkan kami mengutip kata-kata penyemangat dari Ibunda Yodi Prabowo, Ibu Turina. Jangan sampai yang berjuang kalah oleh yang beruang. Jangan ini. Waktu saya SMP dulu di Bandung, ada perampokan yang dilakukan oleh sopir angkutan kota jurusan Leuwi Panjang Cimahi dibantu kawan-kawannya. Korban seorang perempuan, mahasiswi maksudnya, tidak hafal wajah sopir, juga tidak tahu plat nomor kendaraan. Hanya tahu jurusan angkutan kotanya saja, Leuwi Panjang Cimahi. Apa yang dilakukan kepolisian? Setiap hari, siang, dan malam diadakan pemeriksaan angkutan kota di beberapa titik. Depan Pasar Induk Caringin, depan Bundaran Garuda, dekat Simpang Kebun Kopi. Yang diperiksa khusus angkutan kota jurusan Leuwi Panjang Cimahi saja. Yang memeriksa hanya 2 atau 3 orang polantas, bahkan kadang 1 orang saja. Dan yang lainnya menutup jalan bagi angkutan kota, sehingga angkutan kota jurusan Leuwi Panjang Cimahi kadang mengular antri ke belakang untuk diperiksa. Dan hasilnya, beberapa minggu kemudian setelah kejadian perampokan, saya pulang sekolah dari Caringin menuju Kebun Kopi. Penumpang di dalam angkutan kota, saya yang berseragam SMP, dan ibu-ibu yang baru pulang dari Pasar Induk Caringin membawa anak kecil dan belanjaan tentunya. Setelah lampu merah Pasir Koja, naik satu keluarga dengan 2 anak membawa tas-tas besar. Melihat dari bus Prima Jasa yang berhenti di lampu merah dari arah tol Pasir Koja, sepertinya keluarga ini baru datang dari Bekasi. Sehingga kemudian saya pindah, duduk tepat di belakang Pak sopir. Menjelang Bundaran Garuda di kejauhan tampak polisi lalu lintas melaksanakan pemeriksaan kendaraan. Dan memang hanya angkutan kota yang antri untuk diperiksa. Sopir angkutan kota yang saya tumpangi bilang, "Wah, kieu carana unggal usik dipariksa kumaha uing udah setoran," katanya. Kalau diterjemahkan bebas kira-kira dalam bahasa Indonesia, wah, bagaimana saya bisa mengejar setoran jika setiap saat diperiksa? Tiba giliran diperiksa, sopir angkutan kota yang saya tumpangi berkata kepada Ibu Polwan yang memeriksa. Dia berkata dalam bahasa Sunda, saya langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kira-kira dia berkata, "Bu, sebetulnya yang merampok masih Anu," menyebutkan nama. "Pakai angkotnya Pak Pulan," menyebutkan nama. "Plat nomornya angkot D1979," dan mengatakan 2 huruf di belakangnya. Ibu Polwan mencatat di balik buku tilang. Ibu Polwan melihat ke SIM Pak sopir. "Tapi jangan saksinya saya, Bu, nanti saya gak bisa usaha lagi," kata Pak sopir, tentunya masih dalam bahasa Sunda. Bu Polwan hanya mencatat. "Terima kasih Pak, silakan lanjut," kata Bu Polwan tanpa banyak bicara. 2 hari kemudian, di koran Pikiran Rakyat yang saya baca di pos satpam sekolah, terpampang berita perampok di angkot berhasil ditangkap. Polisi berhasil menangkap perampok di angkutan kota hanya berbekal informasi bahwa angkutan kota yang dipakai adalah jurusan Leuwi Panjang
Cimahi, tanpa tahu sopirnya, tanpa tahu plat nomor kendaraannya. Dalam artikel berita, Kapolres Tabes saat itu menjelaskan bahwa polisi berhasil mengungkap setelah melakukan pemeriksaan secara terus-menerus untuk membatasi ruang gerak perampok dan tentu saja berdampak jadi membatasi gerak sopir angkot lainnya. Terjadi tahun 1996. Silakan cari arsip berita Pikiran Rakyat. Oh, masih ingat? Karena plat nomor angkutan kota sama dengan tahun kelahiran saya. Kok tahun 96 masih SMP? Nanti kita ceritakan kisahnya di tayangan lainnya. Bagaimana untuk kasus Yodi Prabowo? Yang bersangkutan positif amfetamin. Cari asalnya, dari sabu-sabu atau obat resep. Cari siapa pemasoknya, siapa penjualnya. Tangkap para pengedar sabu, tentunya sambil menyelam minum air. Kan ada pengedar yang menjadi binaan, mudah bagi polisi untuk melacak. Jika berasal dari obat resep, periksa setiap apotek yang pernah dikunjungi Yodi, periksa akun belanja online-nya, periksa sales obat yang suka nongkrong istirahat di sekitar Danau Kavalio. Di tempatnya bekerja, tinggal konsisten terus memeriksa para rekan kerjanya. Dalami pernyataan pengakuan ada rekan kerja yang tahu siapa pembunuhnya. Perdalam kesaksian rekan kerja yang ada di sekitar TKP pada malam ditemukannya motor korban. Tekan terus, sampai saatnya ada yang bercerita. Berapa lama mereka bertahan untuk tetap menutup mulut? Tidak ada seorang pun yang dapat menyimpan rahasia. Jika bibirnya terkunci, ia berbicara dengan ujung-ujung jarinya. Kebenaran akan merembes keluar dari setiap pori-porinya.